Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi, pemilik channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Baiklah, simak terus videonya sampai habis, klik subscribe dan pencet loncengnya paling atas, agar channel ini tetap terus mengudara memberikan manfaat kepada banyak orang, dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas afirmasi antara perlu dan tidak perlu. Sebenarnya pertanyaan antara perlu dan tidak perlu ini ditujukan untuk semua teknik Law of Attraction, tidak hanya afirmasi. Karena afirmasi adalah salah satu teknik yang digunakan dalam Law of Attraction, maka saya jadikan contoh kasus di video ini. Sekali lagi, ini pandangan pribadi saya, Anda tidak harus setuju dengannya. Tetap berpikiran terbuka, tetapi ujilah segala sesuatu, ambil yang dirasa cocok dan beresonansi dengan jiwa Anda. Tidak perlu menolak mentah-mentah atau menelan bulat-bulat. Dirasakan dan dialami saja dulu secara pribadi, setelah itu baru simpulkan. Teknik-teknik Law of Attraction diciptakan oleh guru-guru Law of Attraction kebanyakan dari barat sana. Mereka mengajarkannya melalui buku-buku, seminar, atau pelatihan, bahkan ada filmnya. Siapa saja mereka? Penulis, trainer, New Age spiritualis, terapis, motivator, ahli hipnomarketing, dan lain-lain. Apakah ini konspirasi kolektif untuk menciptakan The Secret? Siapa saja guru-guru The Secret? Silahkan browsing di internet. Kalau dirunut ke belakang, sebenarnya yang menggelitik saya saat itu bukan teknik ini itu di dalam Law of Attraction, tapi pertanyaan saya saat itu adalah, apakah benar hukum tarik-menarik itu ada? Jangan-jangan itu ada karena orang-orang meyakininya. Tidak pernah ada sebelumnya sampai manusia mengadakannya. Metafisika, saya otodidak dari kecil, tetapi untuk Law of Attraction saya merasa perlu belajar dengan seseorang. Secara online, satu guru dari negeri seberang saat itu. Beliau bukan termasuk dalam jajaran guru The Secret, tapi lumayan yang saya peroleh dari beliau, walaupun terus terang, sebagian dari ajarannya saya putuskan untuk tidak digunakan. Menurut saya, apakah hukum tarik-menarik itu ada? Terlepas omongan para guru, menurut saya, secara pribadi hukum semacam tarik-menarik ini ada. Saya merasakan dan melihat sendiri ini sebagai hukum yang kuno, mirip dan tidak sepenuhnya sama, atau seheboh seperti yang digembar-gemborkan selama ini. Oleh karenanya, saya berhati-hati dalam mengeluarkan tema video, apalagi tema yang spektakuler, bombastis. Saya tidak mau terlalu memberi harapan yang berlebihan, biarlah channel ini tetap terjaga, memberikan informasi yang seimbang kepada masyarakat. Baiklah, karena latar belakang metafisika saya, membuat saya independen, terbuka, uji coba mempraktekkan Law of Attraction ini dalam kehidupan saya sendiri. Membawa saya pada kesimpulan bahwa jika vibrasi kita cukup tinggi, maka mudah untuk Law of Attraction bekerja dalam hidup kita. Seperti pernah dijelaskan, vibrasi yang adalah hasil dari pola pikir, perasaan, dan tindakan, semacam daya magnet yang terbentuk, apakah itu menarik atau menolak. Daya magnet atau magnetisme ini akan semakin menguat seiring dengan kesuksesan atau ketidaksuksesan yang dialami seseorang. Satu kesuksesan akan membawa kesuksesan berikutnya, demikian juga dengan ketidaksuksesan akan memberikan umpan balik untuk menguatkan vibrasi yang sudah ada. Semacam memperkuat program yang sudah ada. Transformasi diri melalui hipnosis, mantra, doa, meditasi, dan sebagainya yang sudah dikenal lebih dahulu, seperti mendapat jodohnya, yakni keyakinan bahwa segala sesuatunya vibrasi dan alam semesta merespon vibrasi. Konsep bahwa segala sesuatunya vibrasi dan alam semesta merespon vibrasi dianggap manusia sebagai missing link yang tidak pernah diungkap ke publik atau the secret, rahasia. Padahal bagi siswa metafisika itu sudah bukan rahasia, mereka sudah mengetahuinya sejak
lama. Jadi transformasi diri bertemu dengan alam semesta yang merespon vibrasi, dijembatani oleh tindakan, hasilnya adalah manifestasi ke dunia fisik. Konsep bahwa segala sesuatunya vibrasi dan alam semesta merespon vibrasi bagi sebagian orang mulai kemudian menilai law of attraction tidak masuk ranah ilmiah atau hanya seolah-olah ilmiah karena tidak ketemu ilmiahnya dari sisi ilmu pengetahuan fisik. Kalau ada orang yang mengatakan hal tersebut bisa dipahami di level kuantum, saya tidak bisa komentar. Sepertinya biarlah yang memang benar ahli fisika kuantum, ahli kosmologi, dan yang memang ahlinya saja yang menjelaskan. Saya menyukai memandang sesuatu secara utuh, tidak terpisah seperti hal menyukai konsep menyeluruh untuk semua aspek kehidupan, spiritual, mental, hubungan, atau emosi, fisik, dan keuangan. Dan melihat dari sisi aliran energi dan dinamikanya. Baiklah, berikut kasus penggunaan afirmasi untuk aspek usaha atau keuangan sebagai contoh. Seorang pengusaha ingin mengatasi pendapatan usaha yang sedang menurun. Di sini kita perlu melihat dulu bahwa penurunan pendapatan usaha tersebut ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Ini perlu saya sampaikan karena kadang saya menjumpai seseorang yang sangat optimis dan percaya diri dengan produknya internal, tetapi belum bisa menerima bahwa kebutuhan orang terhadap produk tersebut sudah menurun dikarenakan sudah ada produk pengganti atau teknologi baru yang lebih baik di pasaran eksternal. Baiklah, katakanlah orang tadi berafirmasi seperti ini. Saya menikmati pendapatan usaha yang meningkat setiap bulan. Afirmasi yang dilakukan diharapkan mentransformasi diri secara internal sehingga ada perubahan pola pikir, perasaan, dan tindakan atau perilaku. Orang tersebut rutin melakukan afirmasi tersebut setiap hari sampai katakanlah 30 hari. Setelah itu dia melihat pendapatan yang masuk kemudian berpikir, loh kok pendapatan belum meningkat? Mungkin afirmasinya kurang banyak pikirnya. Dia lakukan lagi afirmasinya setiap hari. Dia bertekad akan tetap melakukan afirmasi sampai pendapatan usahanya menjadi meningkat. Apakah Anda merasa akrab dengan contoh ini? Coba kita analisa kalau orang tersebut menginginkan hasil yang berbeda atau berubah, dalam hal ini pendapatan usahanya meningkat, maka pola pikir, perasaan, tindakan, atau perilaku mesti berubah dulu. Baru kemudian melihat kondisi eksternal yang mempengaruhi usahanya jadi turun sebagai peluang, bukan masalah. Persepsi orang tersebut berubah dulu baru bisa melihat kondisi eksternal tersebut sebagai peluang, kemudian melakukan tindakan yang berbeda atas usahanya selama ini. Seperti meluncurkan produk baru sebagai alternatif dari produk substitusi yang beredar di pasaran, melakukan kerjasama dengan pihak lain, dan sebagainya. Jadi, afirmasi itu bukan mantra ajaib yang diharapkan merubah kondisi eksternal di dunia fisik ini dalam sekejap. Afirmasi lebih kepada alat bantu untuk mentransformasi diri sendiri sehingga Anda berani keluar dari zona nyaman yang sekarang untuk beradaptasi terhadap kondisi eksternal yang berubah. Mau berubah di dalam dan terbuka beradaptasi terhadap kondisi dunia luar. Dalam kasus ini, si pengusaha tidak mengalami transformasi diri. Jadi tampaknya afirmasi seperti tidak diperlukan untuk seseorang yang secara pola pikir, perasaan, dan tindakan sudah selaras dengan tujuan atau impiannya. Orang tersebut hanya bersyukur saja setiap hari atas apa yang sudah diterima dalam hidup untuk tetap menjaga vibrasinya, sambil mengamati situasi luar bukan untuk dikhawatirkan atau dicemaskan, tapi supaya bagaimana dia bisa beradaptasi terhadap perubahan yang pasti terjadi. Kemudian bagaimana dengan teknik law of attraction lainnya? Sama saja. Perubahan hasil di luar selalu didahului dengan perubahan diri di dalam. Si A yang terlahir dari keluarga berkekurangan, afirmasi sambil memvisualisasikan setiap hari dengan penuh perasaan, dia sudah menerima dan merasakan di tangan seolah-olah nyata setumpuk batangan emas. Apakah benar suatu saat dia akan memiliki setumpuk batangan emas di kemudian hari seperti yang divisualisasikan? Jawabannya adalah tidak. Afirmasi visualisasi yang dia lakukan sebenarnya adalah usaha mengedukasi bagian bawah sadarnya untuk mau menerima konsep kekayaan.
sesuatu yang baru bagi bawah sadarnya karena tidak ada memori atau data tentang kaya atau kekayaan di program sebelumnya. Jadi, jika seluruh bagian-bagian di dalam diri si A mau menerima konsep kaya ini, maka pola pikirnya mulai berubah, perasaannya berubah, dan tindakannya berubah yang kesemuanya ini menghasilkan vibrasi yang berubah. Sebenarnya apa sih vibrasi baru yang dihasilkan si A kalau memang bisa diukur? Vibrasi baru yang dipancarkan si A sekarang adalah perasaan kaya. Baru pikiran perasaan, belum dalam arti kaya secara fisik. Tetapi kemudian si A selalu ambil tindakan yang terinspirasi yang terus-menerus mengarah ke impiannya, maka suatu saat si A akan tiba di tujuan. Jadi, kalau si A setelah afirmasi, visualisasi, kemudian tengok kiri, tengok kanan, apakah sudah ada setumpuk batangan emas yang datang dalam kehidupannya? Atau ada seseorang yang memberinya setumpuk batangan emas atau mendapatkan dalam arti harfiah seperti yang divisualisasikan, maka dia keliru besar. Jadi yang dimaksud dengan Anda menciptakan realitas atau pengalaman melalui pikiran di dunia fisik ini adalah di dalam Anda berubah dulu, baru non-fisik, kemudian melalui tindakan Anda, orang-orang, situasi di luar yang mendukung, baru Anda bisa menciptakan pengalaman tadi secara fisik. Jadi ingat ya, apapun itu ujungnya yang menentukan adalah tindakan. Karena hanya dengan tindakan yang bisa menjembatani sesuatu yang non-fisik hadir secara fisik. Tindakan siapa? Tindakan Anda, tindakan orang-orang, bahkan tindakan yang dilakukan oleh alam. Itu contoh teknik Law of Attraction yang dipraktekkan oleh si A yang lahir dari keluarga yang kekurangan. Terus bagaimana dengan si B yang memang sudah terlahir dari keluarga kaya, untuk apa dia membutuhkan afirmasi atau teknik Law of Attraction? Oke, katakanlah si B yang lahir dari keluarga kaya ini tidak mengenal Law of Attraction sama sekali. Tapi jangan lupa, program kaya itu sudah terpasang di dalam diri si B sejak kecil. Si B bukan hanya merasa kaya atau sudah kaya, tetapi kaya dalam arti secara fisik. Kebetulan, si B sejak kecil sudah diajari oleh kedua orang tuanya untuk selalu berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Si B tidak belajar afirmasi, tapi ucapan syukur yang senantiasa dipraktekkan itulah yang menjadi afirmasi dia. Afirmasi si B bersifat memperkuat program yang sudah ada, dan itu lebih efektif daripada afirmasi si A yang berusaha memasukkan program yang baru sama sekali ke bagian bawah sadarnya. Vibrasi yang dipancarkan si B cukup kuat walaupun tidak melakukan teknik Law of Attraction, apalagi si B pergaulannya dengan orang-orang kaya, bahkan orang yang lebih kaya dari dia. Bisa dibayangkan betapa kuat vibrasi si B ini, belum lagi kalau dia mewarisi kekayaan keluarganya. Ini akan membuat dia menjadi auto kaya. Kemudian si B menikah dengan anak orang kaya juga, maka bertambah kayalah si B tanpa susah payah menggunakan teknik Law of Attraction segala. Afirmasi atau teknik Law of Attraction sebenarnya alat bantu untuk mentransformasi diri sendiri yang ujungnya ada pada tindakan. Karena hanya dengan tindakanlah suatu hasil itu bisa berubah di dunia fisik ini. Jadi, sekarang tanya ke diri sendiri, apakah pola pikir Anda sudah berubah? Apakah perasaan Anda sudah berubah? Apakah tindakan Anda sudah berubah? Jika masih sama saja, tanya ke diri sendiri, kenapa Anda belum mau berubah? Apa yang menahannya? Jadi saran saya kalau mempelajari teknik Law of Attraction, jangan memandangnya sebagai tongkat ajaib yang seketika bisa mewujudkan sesuatu di hadapan Anda. Sadarilah, semesta yang bekerja melalui Anda, bertindak melalui diri Anda, orang-orang, dan alam sekitar kita. Apakah informasi ini bermanfaat bagi Anda? Terima kasih. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-41 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Klik subscribe dan pencet loncengnya paling atas, agar channel ini tetap terus mengudara memberikan manfaat kepada banyak orang, dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.